Berdasarkan metode operasinya, leaching dibagi menjadi dua jenis, yaitu batch dan continuous. Seperti apa batch? Sistem batch umumnya digunakan dalam industri mineral in place atau in situ. Sebelum kita jelaskan dulu mengenai sistem batch atau unsteady state. Pada kondisi unsteady state, berarti kondisi awal umpan masuk dan kondisi keluar dari produk berbeda. Kita lihat di sini, umpan masuk, lalu kemudian solvent juga dimasukkan ke dalam suatu tangki berpengaduk, dilakukan pengadukan sampai beberapa waktu, kemudian dialirkan ke tangki pengendapan dan pemisahan, settling and operation and separation, sehingga akan terdapat dua lapisan, dua layer, ekstrak dan rafinat. Serangkaian dari atau series dari tank yang kita sebut diffuser ini, jika kita rangkai secara series, kita sebut dengan battery, extraction battery, ya, extraction battery atau multi-stage batch extraction. Secara jelas kita lihat di sini, kita anggap bahwa keseluruhan sistem di batch extraction satu tahap ini merupakan stage 1, stage 2, stage 3 yang disusun secara seri. Feed masuk di stage 1 yang dikontakkan dengan solvent, kemudian menghasilkan ekstrak. Keluarannya berupa rafinat. Rafinat dari stage 1 akan masuk ke stage 2. Dilanjutkan dengan solvent yang masuk, keluar ekstrak, outputnya berupa ekstrak, dan rafinat. Rafinat, keluaran dari stage 2 akan menjadi umpan bagi stage 3 dan seterusnya, hingga menjadi final rafinat. Pada multi-stage batch extraction, terdapat titik-titik ekstrak di setiap stage-nya. Biasanya penggunaan dari single stage batch extraction digunakan untuk solid yang halus, di mana leaching memang menggunakan tangki berpengaduk seperti pada sistem batch ini. Sedangkan pada continuous counter current extraction, dapat kita lihat di sini, feed dan solvent masuk dalam arah yang berlawanan, di mana rafinat keluaran dari stage masuk dari feed sebelumnya menghasilkan rafinat akan menjadi umpan bagi stage selanjutnya dan seterusnya sampai dengan stage di ujung. Dan dari sisi lain, di ujung lain adalah solvent yang masuk ke stage tersebut, kontak dengan rafinat yang sudah hampir bersih dari solut, kemudian masuk ke stage kedua, kontak lagi dengan rafinat dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada ekstrak yang masuk, sehingga terjadi difusi yang baik dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dari solut. Keluaran dari stage 2 adalah ekstrak kembali yang akan berfungsi sebagai solvent, dan seterusnya. Jadi di sini ekstraknya berfungsi sebagai solvent. Jadi kata kuncinya di sini adalah rafinat dari tahap sebelumnya akan menjadi umpan bagi tahap kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Sedangkan solvent dari ujung yang arah berlawanan, keluaran dari stage pertamanya akan menjadi ekstrak yang akan menjadi solvent bagi stage-stage selanjutnya hingga menghasilkan final ekstrak. Di sini solvent mengalir melalui serangkaian tank yang akan keluar dari tangki fresh feed berlawanan arah. Dengan prinsip difusi terjadi di antara konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka solvent ini yang fresh ada yang di awal, ya. Kita tentukan di sini yang fresh ada yang di ujung, sama dengan feed, fresh feed yang di ujung. Akan menghasilkan final rafinat, sedangkan solvent akan menghasilkan final ekstrak. Prinsip yang terjadi adalah difusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, dalam hal ini ya solutnya. Pada C1, solut dari rafinat merupakan solut dengan konsentrasi yang lebih rendah atau yang terendah dibandingkan stage sebelumnya. Namun karena di sini ada solvent yang fresh,
konsentrasi solutnya 0, yang mendekati 0, maka terjadi perpindahan secara konsentrasi tinggi dari solutnya ke konsentrasi rendah. Sistem ini sangat baik untuk peningkatan konsentrasi solut dalam solvent dan sangat efektif. Sistem ini juga disebut dengan Seng system. Banyak digunakan dalam leaching sodium nitrat dari bijian, atau kita dalam proses recovery tanin dari batang-batang kayu, dalam industri mineral, industri gula, dan beberapa proses industri lainnya. Kita masuk ke prinsip leaching, definisi dan terminologinya. Kita lihat di sini di blok diagram. Umpan masuk berlawanan arah dengan pelarut. Namun, pada alat leaching tertentu ada juga yang koheren. Pada contoh ini kita yang berlawanan arah, di mana feed dapat berupa solid padatannya atau selarinya. Solvent bisa berupa fresh solvent atau solvent yang sudah mengandung solid. Pada blok diagram ini kita lihat ada beberapa notasi-notasi yang belum kita jelaskan. Feed yang masuk kita simpulkan larutannya adalah L, ya, massa liquid dalam larutan selari L. Akan keluar sebagai underflow L1, liquid dalam larutan selari di underflow. Sedangkan untuk solvent yang masuk kita beri lambang V2, massa overflow solution. Keluarannya di overflow solution berupa ekstrak V1. Sedangkan di sini ada notasi B. B adalah massa solid bebas dari solid. Ya, jadi solid murni. Sedangkan N adalah berapa banyak solid yang tertahan per dan satuan massa larutan yang ada. L. Untuk komposisinya sendiri pada feed masuk dalam bentuk selari kita lambangkan dengan Y, sedangkan pada overflow kita lambangkan dengan X. Pada kesetimbangan dapat diasumsikan bahwa pertama, solvent harus mencukupi untuk melarutkan semua solid. Kesetimbangan akan tercapai saat solut telah terlarut sempurna. Semua solut terlarut sempurna dan distribusi konsentrasinya merata dalam pelarut. Solid-solid yang tidak terlarut tidak akan membuat suatu absorpsi balik. Jadi tidak ada absorpsi yang akan terjadi dari solut ke solid kembali. Berarti larutan dalam fase liquid yang meninggalkan sebuah state akan memiliki konsentrasi solut sama dengan larutan yang mengandung matriks solidnya, atau dalam settle slurry yang meninggalkan state yang sama. Ketiga, solid yang keluar dari sebuah stage atau diffuser di sini selalu mengandung liquid karena tidak memungkinkan untuk memisahkan 100% antara solid dan liquid. Keempat, pada kondisi tertentu di mana konsentrasi solut dalam overflow stream aliran atas adalah sama dengan larutan liquid yang bersama selari atau underflow, sehingga pada plot kesetimbangan XY berada pada derajat kemiringan 45 derajat. Berapa banyak larutan yang bersama solid tergantung pada viskositas dan densitas liquid di mana solid tersebut tertahan. Semakin besar viskositas dan densitas dari liquid, maka solid yang tertahan akan semakin banyak. Dalam hubungan kesetimbangan pada data kesetimbangan leaching, biasanya ditentukan dari fase underflow-nya dulu. Diukur dari berapa banyak besar solid yang tertahan dalam larutan, atau disimbolkan dengan N atau Ni di sini untuk komponen I. Jika komponennya A, Na, yaitu berapa free solid dibandingkan massa larutan. Berapa jumlah yang ditahan ini ditentukan oleh berapa besarnya konsentrasi solut, yaitu fraksi Y pada larutan yang masuk tersebut. Fraksi komponen I atau solut adalah massa dari solut terhadap massa dari larutan. N adalah B per L, massa larutan.
L merupakan gabungan antara solut dan solvent. Data kesetimbangan berupa N dan Y tadi dapat kita plotkan dalam grafik N versus komposisi solut di underflow dan di overflow-nya. Dapat kita lihat pada gambar berikut. N adalah kilogram solid per kilogram solut ditambah dengan solventnya atau kilogram larutan. Sedangkan di sisi aksis adalah fraksi di overflow dan fraksi di underflow. Kita lihat di sini, untuk underflow terbentuk dari N versus YA, sedangkan untuk overflow terbentuk dari N versus XA. Mengapa di sini sejajar dengan garis aksis? Karena kita ketahui bahwa pada overflow tidak ada solid. Jika tidak ada solid, maka N adalah 0. Sehingga nilai N akan 0 untuk sepanjang nilai X. Sedangkan untuk underflow, solid memang berada di underflow, sehingga nilainya pasti akan tertinggi di underflow. Garis putus-putus yang menghubungkan antara underflow dengan overflow, garis ini kita sebut dengan tie line. Jika grafik ini kita konsolidasikan dengan grafik kesetimbangan XA dan YA, fraksi di overflow dan fraksi di underflow, di mana kita kasus tertentu YA ada sama dengan XA. Kita plotkan kesetimbangan XA YA menjadi seperti ini. Ya. Ini untuk nilai di mana XA sama dengan YA. Maka tie line akan garis lurus di sini. Langsung dihubungkan ke titik di mana garisnya YA sama dengan XA. Di sini terlihat untuk nilai berapapun XA sama dengan YA, maka akan terbentuk 45 derajat. Selanjutnya, bagaimana jika YA tidak sama dengan XA? Fraksi yang di overflow tidak sama dengan fraksi yang di underflow. Bagaimana bentuk grafiknya? Kita lihat di sini, XA dan YA tidak sama, sehingga terdapat 2 poin. Sementara posisi di underflow dan di overflow, kita buatlah garis lurus yaitu tie line, maka akan terbentuk gradien atau derajat kemiringan antar dua fraksi ini. Kondisinya sama, di overflow tidak ada solid, oleh karena itu N sama dengan 0 untuk sepanjang aksis. Jika grafik ini kita konsolidasikan ke grafik kesetimbangan YA dan XA, kita ketahui YA dan XA derajatnya tidak lagi 45 derajat, karena YA tidak sama dengan XA. Pada kondisi ini akan terbentuk sebuah kurva seperti ini. Titik XA, titik YA tidak sama. Ini adalah titik untuk N plus YA. Di overflow, fraksi overflow-nya di sini. Sedangkan fraksi underflow, saya bilang fraksi underflow, YA di sini. Sedangkan untuk overflow-nya XA di sini. Sehingga ada kemiringan. Kemudian tarik garis lurus dari tie line ini menuju ke grafik kesetimbangan jika XA sama dengan YA. Untuk selanjutnya, yang gradien kemiringan ini di titik XA akan ditarik garis lurus ke kurva kesetimbangan di mana XA tidak sama dengan YA. Maka akan terbentuk gambar seperti ini.